Halo semuanya, hari ini Poleta akan berbagi tips ataupun berbagi pengalaman tentang program kehamilan. Terus saya akan berbagi juga program kehamilan yang sudah saya jalani dan akan saya jalani. Oke, sebelum kalian nonton segmen ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Barangkali ada tanya jawab antara kalian sama saya, mana tahu saya bisa respon dan menjadi topik selanjutnya untuk kita bahas. Oke? Jadi ini berdasarkan pengalaman baik teman-teman ataupun saya sendiri. Ini saya peruntukkan untuk teman-teman ataupun adik-adik yang ingin menikah, lalu ingin segera punya momongan atau punya anak, juga teman-teman yang lagi belum diberi kesempatan untuk mendapatkan momongan. Karena setelah saya menjalani program ini, saya lihat banyak, jadi nggak 1-2 orang ya. Jadi jangan sedih bagi pengantin baru, pengantin lama, bahwa masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan momongan ataupun keturunan. Jadi ini bukanlah sebuah aib ya. Jadi jangan berpikir ini merupakan sebuah aib belum punya anak atau bagaimana. Tapi itu nggak lepas dari takdir ataupun ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah untuk bagian Islam ya. Jadi itu adalah ketentuan dan takdir manusia. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, ada yang memang tidak diberi karena mungkin ada masalah-masalah reproduksi. Nah, seperti itu. Nah, baik, jadi akan saya jelaskan secara umum. Jadi apa sih tips untuk menjalani sebuah program kehamilan? Nah, seperti yang saya bilang, karena banyak teman-teman yang bertanya, kebetulan saat program ada teman-teman yang sama-sama sedang menjalani program, lalu ada yang berhasil, lalu ada yang tidak. Jadi ini jangan menjadi suatu tolak ukur ketika kita berpikir oh harus hamil, lalu kalau tidak hamil malas atau gimana. Oke? Jadi inilah tips yang akan saya berikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kenapa niat? Ya, karena itulah kunci pertama kita untuk ingin mendapatkan keturunan. Di sini niat itu bisa saja niat dalam hati, bisa saja doa yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita inginkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keturunan itu setelah menikah, suami dan istri harus berniat untuk sepenuh hati meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Bisa itu habis sholat ataupun doa-doa harian. Nah, jadi niat itu penting. Niat kita itu dimulai dengan niat yang tulus dan bersih. Kenapa demikian? Karena begini, kalau saat kita menjalani program, kalau niat kita itu nggak diawali dengan bersih, maka ada saja masalah yang akan dihadapi. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya kita niat ingin menjalani program A. Kita ingin menjalani karena kita iri ataupun nggak senang terhadap mungkin ipar kita, saudara kita, teman kita yang sudah hamil, yang apa, lalu berniat saya ingin nih program, masa dia udah hamil saya belum, masa adik saya, kakak saya, ipar saya udah kok saya belum. Nah, itu jangan ya. Jadi niatnya itu harus benar-benar fokus pada diri kita dan pasangan, baik suami dan istri harus fokus tentang niat yang dibangun. Jadi jangan lupa untuk berdoa, niat terus berdoa tiap hari ya, kalau perlu untuk yang muslim itu sholat tahajud dan
sholat sunat yang lainnya. Nanti akan saya lanjutkan ke tips-tipsnya ya. Oke, jadi yang pertama tadi adalah niat. Itu harus ditanamkan kedua pasangan. Jadi nggak boleh salah satunya, yang satunya pingin nunda, yang satunya mau, itu nggak akan jadi. Yang satunya malas, yang satunya semangat juga nggak bisa. Jadi harus tekad niat atau doanya itu. Oke. Kedua yaitu keberanian. Setelah kita membangun niat di dalam hati kita, baik kita dan pasangan, kita harus punya yang namanya keberanian. Kalau kita sudah mengetahui masalah kita, bahwa kita belum mendapatkan keturunan sudah sekian bulan, sudah sekian tahun menikah, lalu belum, hanya niat saja nggak bisa dijalani tanpa ada keberanian. Karena yang namanya keberanian itu juga faktor penting penentu program kehamilan. Nah, mengapa saya bilang begitu? Nah, keberanian yang saya maksud adalah yang pertama, kita berani untuk menghadapi program hamil yang akan dijalani, akan diberikan rekomendasi oleh dokter. Oke, jadi dokternya akan bilang, oh program kamu A, program kamu B, kamu jalani ini. Jadi kita harus siap dan berani. Nah, misalnya contohnya saya punya teman, dia belum berhasil karena saya berhasil. Dia bertanya, gimana kalau mengikuti program itu, sakit nggak? Biayanya mahal nggak atau apa nggak? Nah, jangan berpikir dulu ke biaya atau ketakutan-ketakutan yang kita tanam dari diri kita. Jadi kita harus berani. Misalnya kita sudah pergi ke dokter A, lalu dokternya bilang, oh kamu ada masalah nih di bagian reproduksi kamu. Misalnya untuk yang kaum perempuan ada kista atau mioma apa. Lalu dokternya memberi treatment, kamu harus minum obat ini, harus suntik ini, harus operasi. Nah, kita kalau ingin benar-benar niat kita yang pertama tadi ingin dapat keturunan, kita harus kuat untuk bisa menjalani program tersebut. Jadi ada step-step yang harus kita jalani. Nah, seperti saya bilang tadi, teman saya itu dia takut jarum, takut suntik, takut ini. Saya bilang, saya sudah punya pengalaman yang begitu lumayan seru. Bagi saya itu seru karena saya dari awal saya sudah berani untuk mengambil langkah program kehamilan A misalnya. Jadi teman saya yang awalnya takut saya harus operasi begini begitu, saya bilang nggak usah takut, yang namanya operasi itu pasti dibius dulu. Jadi kalau benar ingin punya anak ya harus berani. Nah, akhirnya setelah dia diputuskan untuk operasi, akhirnya dia menjalani operasi dan alhamdulillah sekarang dia sudah hamil dan dia tidak menjalani program yang begitu ribet. Ternyata hanya terhenti sampai operasi kistanya, miomnya, lalu tanpa harus program yang lain. Lalu dia coba, dokternya menyarankan program alami dan akhirnya berhasil. Nah, itulah yang penting bagi saya atau bagi semuanya, itu sebuah keberanian, karena keberanian itu kunci kedua untuk kesuksesan program hamil. Oke, jadi jangan jangan naik turun grafiknya. Misal udah pergi ke dokter, lalu dokternya bilang besok jumpa lagi ya, lalu kita nggak datang. Nah, itu jangan seperti itu. Oke, sip. Lanjut. Yang ketiga, perencanaan. Setelah kita mempunyai niat, keberanian, dan kita butuh perencanaan. Nah, kenapa perencanaan di sini saya letakkan nomor 3? Karena setelah ada niat, keberanian, dan keberanian, kita pasti punya yang namanya rencana. Nah, kita punya rencana untuk ikuti program A. Nah, program A itu rekomendasi oleh dokter Objin yang sudah kita temui. Nah, saat direncanakan misalnya kita harus tadi programnya misalnya harus pakai suntik hormon atau pakai obat-obat hormon. Nah, kita harus merencanakan yang pertama yaitu keuangan yang kita sediakan. Memang kita fokus untuk program hamil, jadi nggak boleh yang namanya hitung-hitungannya seperti ini.
kita mau program hamil, tapi kita pingin beli mobil, pingin beli rumah, akhirnya nanti nggak sinkron. Jadi saya punya teman yang dia pingin menjalani program hamil, tapi tiba-tiba suaminya pingin punya rumah dulu, atau pingin mobil dulu, atau sebaliknya, si yang perempuan pingin rumah dulu, atau yang dia pingin punya mobil. Akhirnya program hamil yang ingin dijalani nggak jadi, karena biaya yang harusnya bisa untuk promil jadi kepake. Nah itu, jadi perencanaannya harus matang. Selanjutnya masalah keuangan, perencanaan keuangan itu juga harus maksimal, karena kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya setelah kita pergi ke dokter A, lalu dokter A bilang, oh kamu ternyata harus operasi. Nah saat operasi itu kita tentu yang pertama kita pikirkan selain tadi niat dan keberanian, pasti masalah duit kan. Nah jadi duit ini juga penting. Kalau misalnya kita kendala soal duit, kita mungkin bisa mencari alternatif lain operasinya, misalnya operasi kista atau ovari, endometriosis atau miom, atau masalah reproduksi. Mungkin kita bisa konsultasi ke dokter kita. Misalnya kita minta, gimana dok kalau saya pakai yang namanya BPJS. Nah mungkin yang ekonominya menengah ke bawah ya, yang dapat jatahnya kelas 1, kelas 2, 3, nah mungkin bisa pakai BPJS gitu ya. Misalnya rumah sakit dokternya ngerekomen, oh ya pas coba aja ke sini ya, nanti pasti akan diberitahu. Lalu misalnya masalah berikutnya bisa teratasi kalau misalnya salah satu dari pasangan suami atau istri yang bekerja di perusahaan. Nah biasanya kalau ada sebagian yang punya asuransi perusahaan atau masalah kesehatan ditanggung oleh perusahaan, nah itu bisa menjadi solusi. Nah jadi itulah pentingnya perencanaan keuangan. Yang kedua, perencanaan untuk program hamil. Nah tadi saya bilang, misalnya sudah pergi ke dokter A, ternyata dokter A itu dia tidak mumpuni atau tidak ahli dalam penyakit yang kalian hadapi. Lalu kalian bisa pergi ke dokter B. Oke, jadi dari dokter B ternyata dia mengerti masalahnya, lalu dia bilang harus operasi, maka kita harus merencanakan schedule kita, karena yang dibutuhkan adalah kekompakan antara suami istri. Jadi kita buat schedule yang cocok, diplanningkan kapan timingnya, lalu di mana rumah sakitnya, persiapan yang berhubungan dengan semangat kita untuk menjalani itu juga harus direncanakan. Yang keempat yaitu dukungan. Nah, apa yang maksud di dukungan di sini? Nah, dukungan itu yaitu setelah kita berencana promil, kita minta keluarga besar, misalnya doa, sokongan. Misalnya kita butuh lingkungan kita untuk mensupport kita bahwa sedang menjalani promil. Artinya mereka akan menjaga mulut mereka dari hal-hal yang membuat si calon pasien promil ini menjadi sensitif. Misalnya mereka akan mendoakan yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Jadi kita perlu dukungan. Nah, selain dukungan berupa moral, juga kita bisa mendapatkan dukungan material. Maksudnya begini, pasti setiap pasangan terkendala masalah, ke dokter nanti biayanya mahal, ini harus ke rumah sakit, operasi harus bla bla bla, nilainya tinggi. Jadi kita harus berusaha untuk punya cara strategi ya di perencanaan tadi. Kalau misalnya memang duitnya kurang atau gimana, kita bisa butuh dukungan orang tua misalnya, atau saudara yang mau mungkin pinjamin duit. Yang namanya duit kan bisa dicari, jadi jangan misalnya menjadi keluhan misalnya
banyak duitnya, sementara dua-duanya bekerja tapi mengeluh. Tapi jadi harus hindari yang seperti itu. Jadi dua-duanya ini saling mendukung segi keuangan. Dengan adanya bantuan dari luar itu bagus. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti mau tidak mau usaha bersama dua-duanya. Jadi jangan pelit, misalnya yang laki-laki gak mau keluarin duit untuk promil karena mikirkan rumah atau mobil. Nah, yang perempuan juga begitu. Jadi dukungan antara suami dan istri juga perlu ya, menjaga hubungan untuk supaya bisa berhasil promil yang akan jalani. Oke, jadi usaha itu adalah action atau tindakan yang kita akan lakukan. Nah, itu penting untuk setelah kita merencanakan program hamil. Lalu usaha yang harus kita lakukan apa? Yaitu tadi setelah kita berencana akan pergi ke dokter siapa, lalu kita ikuti petunjuk dokternya. Kita berusaha untuk menjalani semua program yang dianjurkan atau yang direkomendasikan oleh dokter yang sudah kita jumpai. Nah, ketika kita pergi ke dokter itu, kita berusaha untuk mendapatkan seluruh informasi. Saat itulah kita mulai usaha. Misalnya yang pertama, kita berusaha untuk menjalani program itu dengan tenang, dengan serius ya. Jadi keseriusan itu penting dan kita harus siap tadi ya. Jadi misalnya kita disuruh tadi masalah kita, misalnya kista pada perempuan, misalnya ada masalah kista atau ada masalah reproduksi yang harus diwajibkan operasi ya, makanya harus menjalani program tersebut. Kita usahakan. Nah, setelah usaha pertama setelah usaha pertama selesai, lalu kita baru mulai programnya, maka kita jalani juga. Seandainya saat kita setelah operasi lalu diikuti program normal. Nah, saat normal itu misalnya belum juga hamil, sementara masalahnya sudah teratasi, kistanya udah, masalah reproduksi yang organ-organnya sudah diatasi, tapi kok belum, ya berarti usahanya belum cukup. Kita lanjutkan yang kedua, datang lagi ke dokter, misalnya dokternya bilang dengan treatment A atau B atau C, kita harus terus jalani. Nah, dengan 4 poin ini maka akan berjalan dengan mulus. Yang penting dua-duanya harus kompak ya. Jadi tidak hanya yang perempuannya saja yang harus usaha. Misalnya kalau misalnya si istrinya yang bermasalah lalu istrinya yang berusaha, kalau sebaliknya suaminya yang bermasalah, maka suaminya juga harus berkonsultasi dengan dokter rujukan, misalnya dari dokter obgyn. Misalnya dia masalah reproduksi pria, maka si pria juga harus siap untuk melakukan proses-proses operasi, jenis operasi yang cocok, maka juga harus dijalani. Jadi dua-duanya itu harus ada usaha bersama. Jadi jangan pernah menyalahkan pihak perempuan, atau yang perempuan yang pernah menyalahkan pihak laki-laki. Karena pengalaman saya punya teman kenalan, saat berkenalan dia bilang, oh ya karena suami saya suka merokok, karena suami saya itu tidak bagus, kualitas spermanya nggak bagus. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harusnya dihindari, karena bagaimanapun yang namanya menikah itu kan saling melengkapi kekurangan satu sama yang lain. Jadi makanya itu adalah usaha bersama, bukan usaha sendiri-sendiri. Ingat ya, jadi itu usaha bersama, baik itu suami maupun istri. Jadi kita jalani sama-sama programnya untuk si pria atau untuk si wanita. Kalau gagal lanjut lagi, gagal lanjut lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi setelah kita mendapatkan yang namanya dukungan, kita harus namanya berusaha ya. Usaha tadi yaitu tadi baik support dari keluarga, support dari lingkungan sekitar untuk kita mengusahakan untuk promil. Jadi kalau seandainya
saat usaha itu kita jadi down karena ada omongan-omongan dari samping kiri kanan, ih kok belum punya anak, kok belum ini, kok usahanya begini begitu. Nah jadi jangan dipikirin, anggap saja itu sebuah referensi. Jadi yang penting yang pertama itu adalah keluarga besar kita mendukung. Misalnya di keluarga besar kita juga terjadi hal-hal yang seperti itu, yang penting yang harus ditanamkan yaitu usaha bersama suami dan istri. Oke, selanjutnya yang terakhir yang menjadi tips saya adalah berserah diri. Nah, kenapa berserah diri? Setelah kita menjalani tadi 5 ya, niat, keberanian, perencanaan, dukungan, lalu usaha. Yang terakhir tentu kita butuh yang namanya berserah diri. Setelah kita jalani 5 tadi, kita serahkan semuanya kepada Allah, yaitu yang menentukan semua usaha kita ini. Jadi karena kita hidup di dunia ini kan karena takdir dan ketentuan Allah, maka kita harus juga berserah diri kepada Allah, Tuhan pencipta kita, untuk tidak berburuk sangka, tidak mengeluh, berpositif thinking bahwa yang kita jalani ini adalah merupakan bagian ibadah, karena Allah akan menilai orang-orang yang sedang menjalani program kehamilan, dia benar-benar sungguh-sungguh atau setengah-setengah atau dia malas. Nah jadi hal-hal itu yang harus dilakukan. Jadi apapun hasilnya itu belakangan, yang penting kita harus berusaha membangun kepercayaan diri masing-masing, baik mau pihak laki-laki dan perempuan, bahwa kita tujuannya sama, yaitu mendapatkan keturunan. Nah seandainya pun tidak, ya kita tidak boleh ngejudge antara suami atau istri, oh itu salah kamu, itu salah kamu, bukan ya, karena yang namanya nikah itu berarti sudah ditakdirkan untuk berdua. Nah selanjutnya kita menjalani, karena yang namanya rezeki maut ya, jodoh itu kan yang punya Allah. Kita nggak bisa melihat masa depan, tapi kita hanya bisa merencanakannya hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Nah kira-kira itulah program hamil sebagai mukodimah ataupun pembukaan saya pada segmen baby program ini. Untuk selanjutnya kalian jangan lupa mengikuti channel playlist berikutnya tentang program hamil. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di bawah ini tentang seputar masalah program hamil dan 6 kunci sukses program hamil. Insya Allah kalau kalian punya 6 ini akan berhasil, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Saya doakan semua teman-teman yang masih berharap, yang masih menjalani, yang baru pengantin lama, semuanya bisa mendapatkan keturunan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu ya dari saya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Setelah subscribe, aktifkan lonceng, kalian akan mendapatkan segmen berikutnya tentang pengalaman saya soal program hamil dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya, di playlist berikutnya. Dadah.